Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Semarang dari Universitas Pelita Harapan, Prodi Dampak Teknologi Laboratorium Medis. Dari kelompok 2 akan membahas sistem limfatik dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia oleh Bapak Ahmad Fahuroji, ZS, SSI, MSc. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama, komponen dan fungsi utama sistem limfatik, yang kedua organ sistem limfatik, yang ketiga aliran pembuluh limfe, dan yang keempat organ sekunder dan organ primer sistem limfatik, dan yang kelima penyakit pada sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar dan pembuluh yang bekerja sama untuk mengalirkan cairan getah bening ke sistem peredaran darah. Sistem limfatik termasuk bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Bila fungsinya terganggu, kerja sistem imun dalam menangkal kuman penyebab penyakit pun akan terganggu. Sistem limfatik tersusun atas cairan atau limfa, pembuluh limfatik yang mentransfer cairan limfa, sejumlah struktur dan organ yang mengandung jaringan limfatik, dan susun tulang merah. Sistem limfatik bekerja dalam cairan tubuh yang bersirkulasi untuk membantu pertahanan tubuh melawan agen penyebab penyakit. Kebanyakan komponen plasma darah tersaring pada dinding kapiler darah menuju cairan interstisial masuk ke pembuluh limfe atau cairan limfe. Perbedaan utama cairan interstisial dengan limfe adalah lokasinya. Cairan interstisial berada di antara sel dan limfe berlokasi dalam pembuluh limfatik dan jaringan limfatik. Jaringan limfatik adalah suatu jaringan ikat retikular yang tersusun khusus yang mengandung banyak limfosit. Selanjutnya, organ sistem limfatik. Yang pertama, getah bening. Getah bening atau cairan limfatik adalah cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan namun tidak terserap kembali ke dalam kapiler. Cairan ini juga berfungsi untuk mengangkut sel darah putih atau limfosit yang bekerja melawan infeksi. Yang kedua, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening atau lymphatic nodes adalah kelenjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya. Kelenjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker. Beberapa lokasi kelenjar getah bening adalah di area ketiak, selangkangan, dan juga leher. Kelenjar ini pun terhubung dengan area lainnya melalui pembuluh limfatik. Yang ketiga, pembuluh limfatik. Ini adalah jaringan kapiler dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. Pembuluh limfatik bekerja di bawah tekanan yang sangat rendah. Ada pula serangkaian katup untuk menjaga cairan agar tetap bergerak satu arah. Yang keempat, limpa. Limpa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik, berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menyimpan darah. Yang kelima, timus. Kelenjar timus sebagai bagian dari organ sistem limfatik dan kelenjar endokrin letaknya berada di belakang tulang dada. Fungsinya adalah untuk mematangkan jenis sel darah putih tertentu, sehingga melawan organisme asing. Selain itu, kelenjar timus juga sudah mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh dari sebelum lahir hingga masa perkembangan anak. Yang keenam, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang kenyal, letaknya berada di tengah tulang tertentu. Sebagai contohnya yaitu tulang pinggul dan tulang dada. 7. Tonsil. Tonsil atau amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Sebagai salah satu pertahanan tubuh, fungsi tonsil yang utama adalah memerangi infeksi. Selanjutnya, fungsi utama sistem limfatik. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan interstisial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengembalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar-kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang terlarut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Yang keenam, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat-zat toksin
dan biopsi sel atau sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Aliran pembuluh limfe, sistem sirkulasi, sistem pompa yang sama juga terdiri dari limfe yang membantu kembalinya limfe ke sirkulasi. Terdapat dua sistem pompa, yaitu yang pertama skeletal muscle pump, yaitu aksi pompa dari kontraksi otot skeletal yang menekan pembuluh limfe sehingga isinya dapat naik dan masuk ke vena jugularis internal dan subclavian. Yang kedua, respiratory pump, yaitu aliran limfe dipertahankan oleh perubahan tekanan. Aliran limfe juga dipertahankan oleh perubahan tekanan yang terjadi selama inspirasi. Aliran limfe dan abdomen, di mana letaknya lebih tinggi dari toraks yang lebih rendah. Ketika tekanan berbalik sama ekspirasi, katup-PEM limfe akan mencegah kembalinya aliran balik limfe. Selain itu, ketika PEM limfe distensi, atau polos dindingnya berkontraksi yang membantu perpindahan limfe dari satu segmen PEM limfe ke segmen selanjutnya. Selanjutnya, trunkus limfatik. Yang pertama, trunkus lumbar mengalirkan limfe dari ekstremitas inferior, dinding dan vicarious pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan dinding perut. Yang kedua, trunkus intestinal mengalirkan limfe dari lambung, usus, pankreas, lien, dan sebagian hepar. Yang ketiga, trunkus bronchomediatinal mengalirkan limfe dari dinding toraks, paru, dan jantung. Yang keempat, trunkus subclavian mengalirkan limfe dari ekstremitas unggul. Dan yang terakhir, trunkus jugular mengalirkan limfe dari kepala dan leher. Organ sekunder sistem limfatik, yaitu yang pertama, kelenjar limfe. Kelenjar limfe adalah organ terbentuk seperti kaca yang terletak di sepanjang pembuluh limfe dan berjumlah sekitar 600 organ. Kelenjar limfe mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Kelenjar limfe juga berfungsi menyaring cairan limfe yang mengalir dalam pembuluh limfe saat cairan limfe melewati kelenjar limfe. Kelenjar limfe juga berperan sebagai tempat aktivitas limfosit T dan limfosit B. Selanjutnya, organ primer sistem limfatik. Yang pertama, susum tulang merah. Terdapat di dalam tulang pipi dan epifise tulang pipa pada organ dewasa. Susum tulang merah merupakan tempat pembentukan limfosit. Yang kedua, kelenjar timus. Terdiri dari dua lobus yang terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Kelenjar timus memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel limfosit T. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem limfatik. Yang pertama, limfangitis. Merupakan sesuatu penyakit yang menyerang saluran limfa atau saluran getah bening, sehingga terjadi peradangan. Biasanya peradangan terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Dan yang kedua, limfoma. Kanker darah yang muncul dalam sistem limfatik sehingga dapat menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening seperti pada terpampang pada slide berikut. Yang ketiga, limfoma Hodgkin adalah salah satu jenis kanker kelenjar getah bening. Getah bening atau sistem limfatik terdiri atas kelenjar dan pembuluh yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Sistem limfatik ini memiliki peran dalam mengontrol daya tahan tubuh. Yang keempat, limfedema. Pembengkakan pada tangan atau kaki yang disebabkan oleh sistem penyumbatan limfatik. Demikian video pembelajaran saya, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.